Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Ya Allah, berilah kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan juahlah kami kepada bulan Ramadan dan terwujudnya segala harapan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang saya hormati, kita awali kuliah subuh kita ini dengan mengucapkan segala puja dan puji kita kehadirat Allah Sang Maha Pencipta yang mengenggam hidup dengan kematian. Semoga sisa hidup ini menjadi barokah dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa juga kita ucapkan salam dan selawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu-minggu yang lalu saya sempat menyampaikan tentang kajian tasawuf, mempertajam makrifat batin. Kesempatan ini saya juga hendak menyampaikan ketika kita bermunajat kepada Allah, yaitu tentang khusyuk. Surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ittaqa ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ini beberapa ayat tentang berbicara tentang khusyuk. Sebelum ayat kita ini diuraikan, perlu diingat bahawa persoalan khusyuk ini menjadi penentu kualitas solat yang kita lakukan. Andai kata solat ini tidak diterima Allah, maka habis sudah kekayaan kita, Pak. Tidak ada yang bisa diharapkan. Maka kita coba sedikit banyaknya menguraikan tentang khusyuk ini. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu, bapak-bapak, saya lihat di dalam beberapa kamus bahasa Arab, khudu', tawadu', rendah hati, roja' wa tazallul, punya harapan dan punya penghambaan tubuh kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, khusyuk itu adalah orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, punya harapan dan punya ketergantungan kepada Allah. Jadi awakku pak bapak menggantungkan hidup kepada Allah. Dia yang menciptakan hidup ini, bukanlah kehendak kita, tetapi takdir Allah. Maka dia pulangkan jiwanya
Tempat mengadunya dia hanya kepada Allah. Kami ini zalim ya Allah terhadap diri kami. Tak ada tempat kami mengadu minta ampun kecuali kepada Engkau. Zalamna anfusana ya Allah. Jadi awak gantungkan hidup itu kepada Allah. Berapa kali kita menggantungkan hidup kepada Allah? 5 kali, Pak. Awak ko Pak Bapak hanya bisa bertahan 7 jam, Pak. 7 jam. Yang agak panjang subuh dengan zuhur, Pak. Kalau melebihi 7 jam tu, Pak, maka jiwa kebuasan kita, kebinatangan kita, rakus dan tamak, panjang angan-angan. Kalau seandainya kita tidak menggantungkan hidup kepada Allah, maka timbullah ketamakan dalam hidup, Pak. 7 jam, Pak, paling lama batin ini bisa bertahan. Zuhur ke asar lebih kurang 3 jam, asar ke maghrib 2 jam, maghrib ke isya 1 jam setengah. 5 waktu inilah dirutinkan oleh Allah. Ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 rakaat membasahi batin, 1 rakaat itu untuk 1 jam. Jadi kalau 17 rakaat melakukan pencerahan kepada batin kita, 1 rakaat 1 jam, 17 rakaat 17 jam. Segitulah jiwa kita hidup di dunia ini. Maka gantungkan hidup ini kepada Allah dengan cara solat. Awak salah bapak-bapak, solat yang kita lakukan ini kita tidak menggantungkan hidup, hanya terbebani dengan tanggung jawab. Nabi Ibrahim, Pak, dia cari Tuhan. Ketika sudah ada ketergantungan hidup kepada Allah, apa dia ucapkan? Ini wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Nabi Muhammad SAW kan dia mencari juga, bertahanus mencari siapa sang maha pencipta. Awak itu yang kurang, Pak. Agama itu mendatang sifatnya pada kita. Apa kehendak, Pak? Apa awak Islam? Awak diajar solat, tapi kurang ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu makanya Pak Bapak solat awak kok kurang khusyuk, sebab ketergantungan kita kepada Allah tak begitu lengkap. Itu makna khusyuk. Apa makna khusyuk? Di dalam teori tasawuf itu istihdar atau hudur qalbi mutawajjihan li rabbih azza wa jalla, membangkitkan, merangsang, memunculkan batin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana fi fi'lihi wa qawlihi wa harakatihi, baik dalam bentuk ucapan dan semua gerakan. Awak kan solat diangkat tangan ni, Pak. Allahu Akbar. Jadi solat itu kan beberapa komponen, Pak. 1, ungkapan. Yang kedua, perbuatan yang kita lakukan ini, Pak. Yang ketiga, batin, hubungan batin antara awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengkombinasikan 3 komponen tadi itu dalam satu tindakan. Allahu Akbar. Ini kan kalau bahasa kitanya demo nih, Pak. Engkau maha besar ya Allah. Engkau maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. SOP-nya Nabi yang bikin. Awak paham, Pak? Apa yang kita lakukan itu punya makna, tapi awak tidak pernah melakukan dalam bentuk al-fahmu ya, Pak. Memaknai apa yang dilakukan. Allahu Akbar. Tangan dilipat. Ini kan simbol-simbol tawadhu. Kalau awak biasa kan Pak Bapak ngomong sama atasan, Pak, tangan dilipat, itu sopan, Pak. Jangan begini, Pak. Ada orang ngomong dengan orang lain gaya begini. Ada pula yang kakinya diangkat. Jadi simbol-simbol sholat itu melambangkan tawadhu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perilaku nih, Pak. Di samping melakukan sebuah gerakan, awak kan langsung mengucapkan, Pak, disanjung Allah itu. Dimulai dengan sumpah, ini wajahtu ya Allah, wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kelemahan yang paling mendasar, kita tak paham apa yang diungkapkan. Dia sejalan, Pak, antara perilaku dengan ungkapan kata. Kalau kita mau melakukan solat ini khusyuk,
dengan maknanya Pak, tak cukup dengan 5 minit Pak. Kalau mau jujur nih Pak, kalau menumpahkan itu Pak, menumpahkan segala hasrat batin, saya kira tak cukup 5 menit. Setelah kita mengagungkan Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita mengadu Pak, duduki aku ya Allah, langsung rukuk menunduk di hadapan Allah. Sebelum kita mengungkapkan kata, pahami dulu perilaku Pak. Idealnya Pak, sebelum awak menyampaikan hasrat batin memuji Allah tu, subhana rabbiyal azim, pahami dulu rukuknya Pak. Agak 1 detik ketukan gitu. Pahami bahwa kita menunduk di hadapan Allah. Setelah kita mengagungkan Allah, bangkit lagi, nampakkan kegaguman kita, kagum di hadapan Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh. Kemudian setelah kita kagum di hadapan Allah, langsung tersungkur, bersimpuh di hadapan Allah, subhana rabbiyal a'la. Setiap gerakan itu yang kita lakukan dipahami. Awak kan tak Pak, hanya menjalankan ritual, tapi enggak begitu memaknai hakikat yang kita lakukan, apalagi ungkapan batin. Setelah kita bersimpuh di hadapan Allah, sujud tu bahasa awak Pak, tasungku di hadapan Allah. Bangkit, minta lagi, mulai meminta Pak, Rabbighfirli warhamni wajiburni. Malaiko yang sering Pak enggak kita pahami. Kalau Al-Fatihah itu untuk Allah Pak, yang duduk di antara 2 sujud untuk awak, untuk awak. Itu kunci Pak, sapu jagat Pak. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni. Ini doa ampuni Pak. Tapi awak tidak memahami, awak tidak memaknai sebuah permintaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana nyambung Pak? Ambo Bapak kalau ngomong sama orang Pak, nyo ngecek doa Pak, nyo mandang tak lain Pak, sakit hati Pak. Makanya kalau salaman Pak, hadapkan muka awak ke orang tu. Kalau mengecek, tatap wajahnya. Ambo paling jengkel Pak, dia ngomong awak Pak, nyo cuek je Pak. Ada orang Pak, kalau ngomong awak dengan dia Pak, kalau enggak masalah hidupnya, ni nak nyambung awak Pak. Makanya sebaik-baiknya awak Pak Bapak, sekalipun orang tu tidak bercerita tentang hidup awak, tapi simpatik awak nampakkan. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang awak ungkapkan tetapi batin awak bukan di situ Pak. Itu yang paling mendasar, sehingga solat ini tidak mengandung hikmah buat batin awak. Awak enggak terlatih dan tidak membiasakan. Apa yang diungkapkan tidak senada dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan tidak sinkron dengan apa yang kita ungkapkan.